Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru dan juga beradrenalin. Bercerita tentang seorang polisi yang rela melepas jabatannya demi membalas kematian sang adik. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sekelompok polisi yang akan menggerebek markas kartel barang haram. Kelompok polisi itu dipimpin oleh seorang pria bernama Michael, ini orangnya. Sesampainya mereka di markas kartel, Michael dan tim segera merangsak hingga terjadilah aksi baku tembak. Di tengah kekacauan, si ketua kartel mencoba kabur melalui jalan belakang. Namun dengan cepat, Michael langsung mengejar si ketua kartel tersebut. Si ketua kartel yang merasa terpojok, ia pun sampai menyandra satu bocil yang sedang bermain. Akan tetapi, Michael tetap melepaskan tembakannya ke arah si ketua kartel. Alhasil si ketua kartel berhasil dihabisi, namun sayang bocil itu juga harus terkena tembakan. Selang beberapa saat datanglah tim medis yang langsung menyelamatkan bocil tersebut. Misi Michael dianggap selesai karena kelompok si ketua kartel semuanya telah berhasil diratakan. Keesokan harinya ketika Michael di kantor, ia dihampiri oleh sahabatnya di kepolisian. Di sini si sahabat memberitahu jika adik kandung Michael terus mencarinya. Namun Michael tidak memperdulikan hal itu karena ternyata Michael sangat membenci adiknya sendiri. Di waktu yang sama datanglah atasan Michael di kepolisian. Rupanya si atasan ingin memberikan selamat atas keberhasilan tim Michael yang telah memberantas kelompok kartel kemarin. Si atasan juga memberitahu kalau bocil yang sempat tertembak oleh Michael kini sudah membaik. Sore harinya terlihat Michael yang sedang berlatih tinju. Tak lama ia didatangi oleh adik kandungnya yang bernama David, ini orangnya. Di sini Michael langsung mengusir David karena ia sudah tidak mau lagi ada urusan dengan David. Diketahui alasan Michael membenci David karena David telah bergabung dengan gangster bernama Red Stick yang merupakan gangster paling brutal di Amerika. Namun David terus memohon untuk kali ini saja Michael harus mendengarkan dulu perkataannya. Pada akhirnya Michael meminta David agar menunggu di luar sementara dirinya akan menyelesaikan latihannya dulu. Beberapa jam kemudian Michael menemui David yang ternyata masih mau menunggu. David langsung meminta maaf karena selama ini ia tidak pernah menuruti perkataan Michael sang kakak. David berjanji akan segera keluar dari geng Red Stick karena sebentar lagi ia berencana akan menikahi seseorang. Di sini David berharap kalau Michael mau datang dan menjadi saksi saat dirinya menikah nanti. Karena satu-satunya keluarga yang masih ia miliki hanyalah Michael seorang. Mendengar hal tersebut, akhirnya Michael sedikit luluh. Bahkan Michael juga langsung memberikan cincin milik almarhum ibu mereka untuk diberikan kepada calon istri David. Malam harinya ketika David tertidur, ia mendapat panggilan dari rekan baiknya di geng Red Stick. Diketahui rekan baiknya ini bernama Anthony dan Anthony mengatakan kalau bos gangster mereka menyuruh ia dan David untuk menghadap sekarang juga. Pada akhirnya David dan Anthony janjian bertemu untuk pergi bersama. Sesampainya di tujuan, ternyata David sedang dijebak oleh bos gangsternya sendiri dan si bos berniat akan menghabisi David.
Rupanya hal itu dilakukan karena salah satu anak buahnya ada yang melihat David sedang berbincang dengan Michael di waktu sebelumnya. Alhasil si bos gangster langsung menuduh jika David adalah informan untuk polisi. Step away. I swear to you on that, Elias. See you sucking up to that f***ing cop. David mencoba menjelaskan kalau polisi yang ia temui sebelumnya adalah kakaknya sendiri. David juga bersumpah jika dirinya tidak pernah memberikan informasi apapun kepada Michael. Akan tetapi si bos gangster tidak percaya dan segera meminta anak buahnya yang lain untuk menghajar David. Sticks over there, the liar. Anthony yang merupakan sahabat dekat David, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga si bos gangster menyuruh tangan kanannya agar segera menghabisi David. Blood out. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar dari rekannya di kepolisian kalau David adiknya telah ditemukan tewas. Dengan cepat, Michael pun segera pergi ke TKP untuk melihat jasad David. Thanks, bro. I owe you. Sesampainya di sana, Michael hanya bisa terdiam sambil menahan tangis saat melihat sang adik yang sudah terbujur kaku. Sebenarnya, Michael sangat begitu menyayangi adiknya dan beberapa tahun ini ia bersikap seolah tidak peduli, itu hanya untuk mendidiknya saja. Di sini tim detektif memberitahu Michael kalau David tewas terkena 2 tembakan dan mereka berasumsi jika pelakunya mungkin dari gangster lain yang menjadi musuh geng Red Stick. Mendengar hal tersebut, Michael meminta kepada para detektif itu agar secepatnya menangkap pelaku. Hardwick's the lead detective. Good to know. Yeah, and he'll call you in a couple of days, I'm sure of it. Di hari berikutnya terlihat Michael yang sudah menjalankan aktivitas seperti biasa. Michael sudah tidak sabar menunggu informasi dari para detektif yang sedang menangani kasus kematian David. Gotcha. 1 bulan telah berlalu, namun Michael masih belum juga mendapat kabar apapun terkait kasus adiknya. Hingga pada akhirnya Michael nekat mendatangi kantor pusat untuk menanyakan langsung kepada si ketua detektif. 8, 6, 1. Deputy Michael Sagan called again. Okay? Thanks. Sesampainya di tujuan, Michael bertemu dengan si ketua detektif bernama Samsul, ini orangnya. Michael segera bertanya kepada Samsul tentang kasus David yang tak kunjung ada kabar apapun. Dengan enteng, Samsul menjawab kalau kasus tersebut sudah ia tutup beberapa hari yang lalu. Michael yang mendengarnya jelas tidak terima hingga ia mengatakan memang berapa uang suap yang diterima Samsul untuk menutup kasus ini. Samsul yang merasa direndahkan seketika balik marah dan inilah yang ia lakukan. Saat tersadar, Michael sudah dalam keadaan tangan diborgol di sebuah WC. Tak lama datanglah Samsul yang menghampiri Michael. Di sini Samsul mengatakan jika dirinya baru saja mengirim surat rekomendasi pemecatan Michael kepada ketua polisi. Karena Michael dianggap telah menyerang kantor detektif serta menuduh dirinya korup. Samsul juga berjanji akan memenjarakan Michael kalau sampai Michael berani bermacam-macam lagi dengan dirinya. Keesokan harinya, Michael diberitahu oleh rekannya di kepolisian kalau mulai hari ini Michael telah resmi dipecat. Mendengar hal tersebut, Michael malah bersyukur karena dengan begitu ia bisa mencari pembunuh adiknya dengan caranya sendiri. Kemudian si rekan sempat memberitahu informasi penting kalau tewasnya David bukan karena gangster lain, melainkan dihabisi oleh gangsternya sendiri yaitu geng Red Stick. Michael berterima kasih atas informasi tersebut dan mulai dari sini mereka pun berpisah. Malam harinya Michael mengendarai motor untuk mendatangi tukang pembuat tato.
Di sini Michael meminta si tukang tato agar menggambar seluruh tubuhnya supaya tampak seperti berandalan. Ternyata semua ini Michael lakukan karena ia sudah mempunyai rencana untuk bisa masuk ke dalam geng Red Stick. Think we could work something out right now. Setelah semua tubuhnya dipenuhi tato, Michael pergi ke tempat berkumpulnya gangster Portal yang merupakan musuh bebuyutan dari geng Red Stick. Tanpa sepatah kata apapun, Michael langsung mengajar anggota geng Portal yang ada di sana. Ternyata aksi Michael itu dilihat oleh Anthony dan anggota gangster Red Stick lainnya yang tak sengaja lewat. Dan cepat Anthony dan rekannya segera memberitahu kepada bos gangster Red Stick, yaitu tentang kehebatan Michael yang telah menghajar geng Portal hanya seorang diri. Ternyata Anthony yang merupakan sahabat baik David di waktu dulu, ia tidak tahu kalau Michael adalah kakak kandungnya David. Setelah dijelaskan semuanya, si bos gangster langsung menyuruh Anthony dan rekannya untuk bisa merekrut Michael menjadi anggota mereka. Di malam berikutnya terlihat Anthony dan satu rekannya sedang berkeliling mencari Michael. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan Michael yang sedang nongkrong. Di sini Anthony mengatakan kalau ia diperintah oleh bosnya untuk merekrut Michael menjadi anggota geng Red Stick. Jika Michael bersedia, ia bisa ikut dengan mereka sekarang juga. Tentu saja Michael menerima tawaran dari Anthony karena ini memang tujuannya dari awal. Di tengah perjalanan, Anthony mengetes nyali Michael dengan memintanya untuk turun lalu mencuri senjata di kantor polisi. Tanpa rasa takut sedikit pun, Michael turun dari mobil lalu masuk ke area kantor polisi. Lalu di saat yang sama, tak sengaja Michael bertemu dengan Samsul, si ketua detektif, hingga Michael langsung mengajarnya. Semua ini sekalian Michael lakukan sebagai bentuk pembalasan karena dulu ia pernah disiksa oleh Samsul. Anthony dan rekannya yang melihat aksi itu tentu dibuat terkejut sebab Michael begitu sangat berani dan hebat. Di hari-hari berikutnya, kini Michael telah resmi menjadi anggota geng Red Stick. Michael sangat dekat dengan Anthony, yang mana dulu Anthony juga dekat dengan David adiknya. Sebagai anggota junior, Michael hanya bertugas mengikuti kemanapun Anthony pergi. Dari mengedarkan barang haram sampai memungut pajak kepada setiap pengusaha. Di suatu malam, Anthony bercerita kepada Michael tentang David tanpa tahu kalau David adalah adiknya Michael. Anthony mengatakan kalau ia mempunyai sahabat dekat bernama David yang harus tewas akibat dituduh menjadi informan polisi oleh bos mereka. Padahal Anthony yakin kalau David tidak pernah menjadi informan siapapun. Anthony juga sangat merasa bersalah karena saat David dihabisi dulu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Homeboy D-Day. The big cheese. Elias boss. Mendengar cerita tersebut, Michael bertanya kenapa bosnya sampai menuduh David sebagai informan. Anthony menjawab kalau waktu itu ada anggotanya yang melihat David sedang berbincang dengan polisi, namun sekarang si anggota tersebut sudah tewas akibat overdosis. So let's go see him. Keesokan harinya terlihat Michael yang bertemu dengan si bos gangster untuk pertama kalinya. Lalu kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Anya Geraldine. Diketahui Anya adalah orang kepercayaan dari si bos gangster dan Anya terkenal cukup hebat. He tore it up at the cop shop, boss. Kemudian si bos gangster berpesan kepada Michael agar Michael tidak menjadi seorang pengkhianat. Sebab jika hal itu sampai terjadi, maka Michael akan ia buru sampai kemanapun.
Michael mengatakan jika dirinya tidak akan pernah berkhianat dan akan selalu setia kepada geng Red Stick. Be bad, stay in prison. It's the snake. Setelah itu, si bos gangster memerintahkan Michael untuk merebut beberapa wilayah yang masih dikuasai oleh para gangster lain. Dan cepat, Michael segera menjalankan misi tersebut sambil ditemani oleh Anthony. Let's celebrate. He's good. Setelah menjalankan misinya, Michael dan Anthony tidak langsung pulang, melainkan memilih untuk saling bertukar cerita dulu. Di sini Anthony memulai ceritanya duluan dengan menjelaskan jika dirinya mempunyai adik perempuan yang sedang hamil. Namun sayang, adik perempuannya itu merupakan seorang pecandu yang sering membuat Anthony murka. Mendengar hal tersebut, Michael mengatakan jika Anthony harus bersyukur karena masih mempunyai saudara. Berbeda dengan Michael yang sekarang sudah tidak mempunyai siapapun. Kedua orang tuanya tewas akibat kecelakaan, sementara adik laki-lakinya baru saja tewas karena ada yang menghabisi. Pada akhirnya, Anthony pun meminta Michael supaya menganggap dirinya seperti keluarga Michael sendiri. Ternyata sampai saat ini Anthony belum menyadari kalau adik Michael yang tewas itu adalah David. Sister. We got nothing for you, sweetheart. Keep on moving. You like who? Keesokan harinya memperlihatkan Anthony yang bertemu dengan adik perempuannya bernama Juleha. Juleha rupanya sedang merengek kepada Anthony untuk meminta sedikit barang haram. Namun Anthony tidak akan pernah memberikannya karena posisi Juleha sedang mengandung seorang bayi. See this? I am not gonna help you. Pada akhirnya dengan perasaan kesal, Juleha pun segera pergi meninggalkan Anthony sambil gugu lunuk. Akan tetapi di saat yang sama, Juleha berpapasan dengan Michael dan satu rekannya yang hendak mendatangi Anthony. Di sini Michael tak sengaja melihat cincin yang dipakai Juleha sama persis dengan cincin peninggalan ibunya yang dulu diberikan kepada David. Pada akhirnya Michael tersadar kalau perempuan yang waktu itu akan dinikahi David adalah Juleha. Artinya bayi yang sedang dikandung Juleha adalah anaknya David. Beberapa jam kemudian, Michael dan Anthony mendatangi si bos gangster. Di sini si bos gangster sangat bangga dengan kemampuan Michael yang terus bisa melumpuhkan gangster lain dengan sangat mudah. Lalu sebagai bentuk apresiasi untuk Michael, si bos gangster mengangkat Michael menjadi jenderal perangnya. Street rats. Urchins. Become a general. Lalu pada malam itu juga si bos gangster memerintahkan Michael untuk memimpin pasukan dalam merampas barang haram dari kelompok mafia yang ada di ujung kota. Sebelum pergi, Michael sempat bertanya bagaimana jika mereka tertangkap oleh polisi yang ada di ujung kota. Si bos gangster menjawab kalau itu tidak mungkin karena mereka telah menyuap lagi Samsul si ketua detektif. Pada akhirnya kecurigaan Michael kepada Samsul sejak awal kini telah terbukti. Setelah itu, Michael pamit pergi untuk menjalankan misi dari si bos gangster, yaitu merampas barang haram dari kelompok mafia ujung kota. Singkat cerita, Michael dan pasukan sampai di markas mafia yang dimaksud. Lalu Michael dan pasukan langsung merangsak masuk dan inilah aksinya. Stay there. Pada akhirnya pasukan Michael berhasil merampas semua barang haram yang ada di sana, termasuk melumpuhkan para mafia tersebut.
Kemudian mereka pergi ke suatu tempat untuk merayakan keberhasilan mereka. Di tengah acara pesta, Anya Geraldine yang merupakan orang kepercayaan si bos gangster tergoda dengan kegantengan Michael. Hingga Anya pun mengajaknya ke kamar, lalu terjadilah adu jedor. Setelah enak, Michael malah ketiduran hingga secara diam-diam Anya mengambil sampel air liur milik Michael untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, Michael dihubungi oleh sahabat dekatnya di kepolisian dulu. Si sahabat bertanya apakah Michael sudah bergabung dengan geng Red Stick dan Michael pun mengiyakannya. Lalu si sahabat berpesan agar Michael berhati-hati karena menurut informasi yang ia dapat, jika FBI telah lama mengirim mata-mata ke dalam geng Red Stick. Yang menjadi masalah, ia tidak tahu siapa orang yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata tersebut. Setelah itu, Michael mendatangi Juleha, adik perempuannya Anthony. Di sini Michael meminta Juleha supaya berhenti mengonsumsi barang haram demi bayi yang ada di dalam perutnya. Juleha bertanya kenapa Michael begitu peduli, bukankah mereka tidak saling mengenal. Michael berkata jujur kalau dirinya adalah kakak kandung David dan tujuannya bergabung dengan geng Red Stick yaitu untuk membalas kematian David. Sayangnya Juleha tidak percaya dengan perkataan Michael dan menganggap Michael hanya sedang membual. Satu jam kemudian, Michael dipanggil oleh si bos gangster. Di sini, si bos gangster menjelaskan kalau ia baru saja menyetujui kesepakatan dengan geng Portal yang merupakan musuh bebuyutan geng mereka. Geng Portal rupanya menantang agar masing-masing jenderal perang dari mereka untuk diduelkan. Jadi, siapapun yang kalah nanti dalam duelnya maka harus tunduk dan menyerahkan semua wilayah kepada yang menang. Si bos gangster akan menugaskan Michael sebagai perwakilan dari gengnya dan ia tidak mau kalau sampai Michael kalah dalam duel tersebut. Tanpa rasa takut sedikit pun Michael mengiyahkan permintaan dari si bos gangster. Okay, let's celebrate. Kemudian Michael mendatangi Anthony yang sedang bersama Juleha. Ternyata saat ini Juleha telah menceritakan kepada Anthony tentang pengakuan Michael sebelumnya. Untungnya Anthony malah mendukung Michael karena sebenarnya ia sudah muak berada di lingkungan gangster ini. Anthony juga berjanji kalau ia tidak akan pernah membocorkan identitas Michael. Di suatu ketika saat Michael sedang berada di kontrakan, tiba-tiba ia didatangi oleh Anya Geraldine. Di sini Anya mengatakan kalau ia telah mengetahui identitas Michael yang merupakan mantan polisi dan kakak kandung dari mendiang David. Anya bertanya apakah Michael masuk ke dalam geng Red Stick hanya untuk membalas dendam atas kematian David. Michael yang sudah tidak bisa berbohong, ia pun terpaksa mengakui semua itu. Lalu Anya mengatakan kalau sebenarnya ia juga adalah anggota FBI yang sedang menyamar. Anya memberitahu kalau para FBI akan mengepung anggota Red Stick dan geng Portal saat Michael nanti melakukan perduelan. Semua itu sengaja dilakukan agar dua gangster terbesar di Amerika bisa ditangkap secara bersamaan. Namun di sini Anya tidak habis pikir kepada Michael yang rela melakukan semua ini bukan karena misi, melainkan balas dendam pribadi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, perduelan antara jenderal perang dari geng Red Stick dan geng Portal akan segera berlangsung. Terlihat Michael yang tengah melakukan pemanasan sebelum berduel dengan musuhnya. Lalu ketua geng Portal memberi pengumuman jika yang menang akan mendapat semua wilayah dan yang kalah harus selalu tunduk. Tak lama, jenderal perang dari geng Portal mulai memasuki arena untuk melawan Michael. Terlihat tubuh mereka yang tidak seimbang, namun Michael sama sekali tidak merasa gentar.
Di tengah pertarungan, Michael terus dibuat terpojok oleh lawannya itu. Akan tetapi dengan tekad dan kepintaran yang dimiliki Michael, ia pun mampu mengalahkan orang tersebut. Setelah Michael dinyatakan menang, tim FBI mulai masuk untuk menggerebek dua gangster itu hingga terjadilah kekacauan. Si bos gangster dan yang lain berhasil ditangkap. Akan tetapi Juleha, adik Anthony, malah dibawa kabur oleh tangan kanan si bos gangster. Dengan cepat, Michael langsung mengejar si tangan kanan hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Rupanya si tangan kanan baru saja mengetahui kalau Michael adalah mantan polisi sekaligus kakak dari mendiang David. Di tengah pengejaran, Michael berhasil loncat ke atas mobil. Hingga tak lama mobil itu oleng dan harus terguling. Beruntung Juleha masih selamat hingga Michael segera mengamankannya. Tapi ternyata si tangan kanan juga masih selamat dan langsung menodongkan senjata kepada Michael. Si tangan kanan mengatakan kalau dialah orang yang dulu mengeksekusi David dan sekarang ia juga yang akan mengeksekusi kakaknya, tapi tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari Anya Geraldine, si anggota FBI. Pada akhirnya, berkat bantuan Michael, dua gangster terbesar di Amerika berhasil ditangkap oleh FBI. Meskipun si bos gangster tidak bisa Michael habisi, namun Michael telah menganggap dendamnya impas karena si bos gangster pasti akan dihukum mati. Setelah itu, Michael meminta Juleha agar tinggal saja bersamanya sebab Anthony harus tertangkap bersama dengan yang lain. Michael berjanji akan menganggap Juleha seperti adiknya sendiri dan ia juga akan membesarkan anak Juleha. Sebelum filmnya tamat, Anya memberitahu jika Samsul, si ketua detektif, baru saja ditangkap. Lalu Anya menyarankan agar Michael ikut bergabung saja dengan FBI. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Ibrahimovic.